Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya, Bu? Insya Allah ya, Bu ya. Tetap semangat. Bagaimana bacaan Al-Fatihahnya? Sudah makin baik? Hah? Amin, insya Allah. Jangan. Insya Allah ya. Semakin hari kita harus berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Kenapa? Karena jika bacaan Al-Fatihah kita tidak baik, maka sholat yang kita lakukan itu menjadi tidak syah atau tidak baik, tidak sah, tidak sempurna, ya. Bahkan ya, Syekh Ali Jabir itu mengatakan ketika Al-Fatihah salah dibaca, maka sholatnya tidak sah. Ya, Bu. Jadi perbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Ya, berusaha untuk memperbaiki sebisa-bisanya, ya, Bu. Nah, berbicara tentang Al-Fatihah, kita sudah mencapai ayat yang ke-7. Betul? Ya, hari ini kita juga akan mentadaburi Al-Fatihah. Kita melanjutkan kaji kita yang kemarin sudah sampai ayat yang ke-7. Boleh saya dibantu baca ayatnya, Bu? Boleh? Silakan salah satu. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba sama-sama dulu ya Pak Arifin. Siap. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya apa? Silakan dibaca artinya, Bu. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik. Ya. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Itu kemarin kita sudah membahas,
Masih ingat tidak? Siapa saja yang tergolong orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah? Silakan Bu, silakan. Hari ini agak ramai ya, alhamdulillah ya. Masih ingat tidak pembahasan yang kemarin? Hah? Orang-orang mukmin. Baik ya. Saya maklum saja kalau lupa ya. Karena mungkin terlalu sibuk mengurus rumah, jadi lupa. Terlalu banyak anak juga bisa bikin lupa ya. Ingatnya ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin makan ya, sampai lupa ya Bu ya. Itu ada di dalam surah An-Nisa. Ya. Masih ingat tidak? Ayat yang keberapa? Lupa juga. Alhamdulillah. Ya. Jangan marah Pak Ustaz. Enggak. Karena ada macam-macam tipe orang, ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ya. Ada yang lama ingat, lama lupa. Ya. Ada yang lama ingat, cepat lupa. Ada yang seperti itu. Nah, ini saya tidak tahu ibu-ibu ini tergolong yang mana gitu kan. Ingatnya lama, lupanya cepat ya Bu ya. Masya Allah. Baik, di ayat yang ke-69. Nah, ya, siapa-siapa saja, ya, yang tergolong orang-orang yang diberi nikmat tersebut. Para nabi, para pecinta kebenaran. Hah? Orang-orang yang syuhada atau mati syahid, orang-orang yang soleh. Nah, kan ingat kan? Ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Betul itu bunyi ayatnya? Betul ya? Jadi orang-orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid atau yang syuhada di jalan Allah. Ya, mereka itu yang mendapat nikmat. Orang-orang terdahulu. Orang-orang ini ya yang semestinya menjadi teladan bagi kita, yang semestinya menjadi contoh untuk kita. Ya. Nikmat yang diberikan Allah bermacam-macam, sudah saya jelaskan kemarin ya. Dari nikmat yang biasa sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa kemarin Bu? Nikmat iman ya. Nah, terkait dengan surah ayat yang ini di surah An-Nisa ini ya. Sebelum turunnya ayat ini ada cerita. Ya Bu, ada cerita. Salah seorang sahabat Rasulullah 69. Tahu namanya Bu? Sahabat Rasulullah namanya Sauban ya. Dia adalah salah satu orang soleh, ahli ibadah ya, dan selalu melaksanakan sholat 5 waktu itu di masjid. Tidak pernah dia alpa untuk melakukan sholat di masjid. Ya, tahu kenapa para alim, para sahabat Rasulullah dahulu selalu melaksanakan sholat itu di masjid, nggak pernah dia melakukannya di rumah. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Tahu Bu? Karena sholat di masjid itu kenapa? Hah? Pahalanya besar ya Bu ya. Berapa pahalanya? 27 ya, dimulai 27. Salah Bu, ya? Salah ya? Kalau sholat sendiri dibandingkan dengan sholat jamaah, ya, sholat jamaah itu lebih baik 27 derajat daripada sholat sendiri. Namun kalau sholat di masjid, ini kemuliaannya banyak sekali, ya. Nah, ini boleh nanti
bagi para suami, kalau ibu punya suami atau anak laki-lakinya, ya, atau keluarganya yang laki-laki, ya, diajak atau disuruh untuk melaksanakan sholat di masjid. Jadi kalau mereka mau sholat di masjid, jangan ibu tarik, sholat di sini Pak, mama takut, jangan gitu ya. Biarkan, malah ibu harus suruh, ibu dorong, pergi sana masjid, ngapain laki-laki kok sholat di rumah, gitu Bu, ya. Ya ngomongnya pelan-pelan, nggak kayak tadi juga. Ngomongnya ya yang pantas lah sama suami ya Bu ya. Masa gitu sih? Ya enggak ya Dek. Ya enggak gitu juga, ya. Disuruh pergi ke masjid, ya. Karena sholat di masjid itu, berjamaah di masjid itu, ya, 23 kali lebih baik dengan jamaah di rumah atau di kantor atau dimanapun, ya. Itu lebih baik 23 kali, 23 kali lebih. Bahkan, ya Bu ya, kita belum berangkat saja nih untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, belum berangkat nih, baru akan berangkat, ya. Itu udah dicurahkan rahmat oleh Allah. Ketika langkah kaki pertama dilakukan, ya, untuk ke masjid itu, maka derajat orang ini diangkat sama Allah. Langkah berikutnya, ya Bu, langkah berikutnya, dosa-dosanya diampuni. Udah diangkat sama Allah, kemudian dosanya diampuni. Sampai di masjid, ya, begitu mau masuk masjid, baca doa. Tahu doa masuk masjid? Tahu? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, ketika orang yang akan melaksanakan sholat itu membaca doa tersebut, maka malaikat, ya, malaikat bermohon kepada Allah agar hambanya ini dirahmati oleh Allah, diampuni segala dosanya. Malaikat yang doakan Bu. Halo? Malaikat yang mendoakan orang pelaksana orang yang akan melaksanakan sholat di masjid, ya. Itu belum sholat tuh pahalanya udah segitu banyaknya, ya. Nah, apalagi ketika sudah sholat. Jadi, ya, kepada keluarganya, suami, anak yang laki-laki, suruh sholat masjid. Marahin kalau enggak mau sholat di masjid, ya. Ya Bu. Karena kemuliaannya tuh begitu banyak sekali. Nah, kita lanjut lagi ya. Cerita tadi sahabat Rasulullah yang namanya Sauban dari itu, ya. Dia selalu datang ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Dan dia selalu duduk di pojok sebelah kanan. Ya, selalu duduk di pojok sebelah kanan. Bukan apa-apa, ya, cuman karena dia tidak mau mengganggu jamaah yang lainnya, dan dia juga tidak mau terganggu, karena kalau di pojok tuh lebih sedikit gangguan atau lebih sedikit potensi untuk mengganggu orang lain. Ya Bu, dia selalu duduk di situ. Nah, penampilan daripada sahabat ini, ya, itu kurus, seperti orang yang nggak makan, seperti orang yang kekurangan makan, seperti orang susah lah, ya. Suatu ketika Rasulullah itu bertanya, ya, kepada sahabat ini, Sauban ini, apakah tidak ada makanan di rumah, katanya begitu. Kemudian dia menjawab, ya Rasulullah, ya, bukannya tidak ada makanan di rumah itu ada makanan, katanya, ya, ada makanan di rumah. Nah, cuman, ya Bu ya, dia tidak bisa makan. Kenapa tidak bisa makan? Karena setiap kali dia mau makan, ya, dia selalu teringat dengan Rasulullah. Dia selalu ingin bersama dengan Rasulullah, tidak mau berpisah, ya. Katanya kalau siang tuh sebelum dia berangkat, ya, dia selalu terbayang-bayang dengan Rasulullah, pengen bertemu. Malam juga gitu sama, sehingga mau makan tuh sulit jadinya. Ibu tentu pernah ya kayak gitu ya. Ya, pernah nggak? Hah? Zaman muda. Pernah ya kayak gitu ya? Mimpi-mimpi ya, demam labi kata orang Pontianak. Ya Bu ya, ngelihat sendalnya udah suka. Betul nggak Bu? Yang ketawanya besar nih pelakunya nih. Ya, ngelihat atap rumahnya tuh, ya Allah. Nah, senang sekali rasanya. Ya. Nah, sahabat Sauban ini nih seperti itu kepada Rasulullah.
suka terindu-rindu dengan Rasulullah. Ya, sehingga dia berkata kepada Rasulullah, saat ini aku masih bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Tapi bagaimana nanti? Ya, ketika engkau sudah dimasukkan oleh Allah ke surga, sementara aku belum tentu masuk surga. Ketika nanti di akhirat nanti, belum tentu aku bisa bertemu atau berjumpa denganmu ya Rasulullah. Nah, itu yang membuat hatinya susah. Maka turunlah surah ini. Ya Bu, turunlah surah ini. Nah, setelah surah ini turun dan Sauban mendapat informasi tentang bunyinya, ya Bu ya, yang tadi itu ya Bu ya. Nah, maka dia menjadi senang. Semangatnya untuk melakukan amal soleh itu semakin besar. Untuk melakukan sholat di masjid itu semakin besar. Ya Bu ya. Nah, karena orang-orang soleh itu, ya, itu nanti yang akan mendapatkan nikmat dari Allah. Ya Bu. Nah, suatu ketika di sholat subuh di pojok kanan, ya, ketika akan dilakukan sholat subuh itu, sahabat Sauban ini tidak hadir, ya Bu, atau tidak datang. Ditunggu sama Rasulullah sampai agak lebih lama sedikit melaksanakan sholat subuh. Dia nggak datang juga. Ya, maka diputuskanlah untuk melakukan sholat subuh pada hari itu. Setelah sholat subuh selesai ditunaikan, Rasulullah bersama beberapa para sahabat kemudian pergi, ya, mencari informasi di mana rumahnya Sauban ini, kemudian pergi mendatangi rumahnya. Ternyata perjalanan dari masjid ke rumahnya Sauban itu kurang lebih 3 jam perjalanan. 3 jam. Nah, setelah sampai di sana, ternyata sahabat Sauban ini sudah meninggal, sudah nggak ada. Kemudian ditanya oleh salah satu sahabat kepada istrinya, ya, ketika beliau akan meninggal, apakah ada pesan atau apakah ada yang sesuatu dikatakannya? Dia nggak ada pesan apa-apa. Cuman sebelum meninggal dia berkata, ya, dia berkata begini, kenapa nggak lebih jauh katanya. Kemudian kenapa nggak yang baru? Kemudian ditanyakan perihal ini kepada Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, Ibu ya. Itu juga ada di dalam surah Al-Fajr. Tahu surah Al-Fajr? Surah ke-89. Ya. Di ayat-ayat terakhirnya itu, ya. Bahwa seseorang, ya, kalau yang alim atau orang-orang beriman, ya, yang soleh ini, kalau akan meninggal itu jiwanya menjadi tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, sudah dijamin surga, dikabarkan kepadanya, maka dia menjadi tenang. Ya Bu ya. Bukan seperti orang yang mohon maaf yang melakukan amal keburukan itu ketika akan meninggal tuh itu seram. Seperti yang saya ceritakan kemarin di surah Al-Balad. Ya Bu ya. Ya masih ingat ya? Oh, itu udah ditungguin sama ribuan malaikat tuh. Mau ngapain malaikat nih? Mau mukulin dia. Ya. Tak ada lain, tak ada bukan. Nah, kemudian ditanya kepada Rasulullah, apa arti ucapan dari sahabat Sauban nih? Ya, Rasulullah berkata, ya, bahwasanya kenapa tidak lebih jauh itu maknanya, ya. Langkahnya siapa nih? Sauban nih mau menuju ke masjid itu kan selama 3 jam. Kemudian dia bilang ketika ditampakkan pahalanya tuh, kenapa enggak lebih jauh katanya? Saking banyaknya pahalanya itu, kenapa enggak lebih jauh? Nah, kemudian ditanyakan apa maksud kenapa tidak yang baru? Nah, ternyata katanya, ya, suatu hari sahabat Sauban ini ketika akan pergi ke masjid, ya, di perjalanan tuh waktu itu musim dingin, dia bertemu dengan orang, ya, yang sedang kedinginan. Karena dia memakai baju 2 rangkap, ya, biasanya dia memakai baju yang baru di dalam, yang lama di luar. Kemudian baju yang lama ini dikasihkan sama orang yang kedinginan tadi.
Ya, yang baru dibawanya terus ke masjid. Nah, makanya dia berkata, kenapa enggak yang baru yang dikasihkan gitu? Nah, begitu Bu. Ya Bu ya. Karena memberi bantuan atau bersedekah kepada orang yang dalam perjalanan itu pahalanya juga besar. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 151 nah salah. Coba Ibu bantu Bu. Nah, dapat nggak Bu? Ayat 151, surah kedua ayat 151. Ada Bu? Nah, apa Bu bunyinya Bu? Artinya saja Bu. Surah Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Itu ya Bu ya? Oh berarti 51 Bu, maaf Bu. Hah? 51. Nah. Salah saya. Banyak anak. 215, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ini efek anak banyak tadi ya Bu ya. Baru gak saya nyindir ibu-ibu, terkena pula ke saya. 215, astagfirullah. Surah Al-Baqarah ayat 215. Iya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, itu ya. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, itu Ibu ya. Yang pertama itu kepada orang tua. Ya, dan seterusnya tadi itu kepada saudara dan seterusnya sampai kepada orang yang dalam perjalanan. Nah, makanya dia bilang kenapa tidak yang baru. Nah, cerita ini ya Bu ya. Cerita ini dapat kita jadikan contoh atau teladan bagi kita ya. Bahwa orang-orang soleh itu ya akan mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, ini salah satu cerita tadi nih Bu ya. Salah satu cerita, masih banyak cerita-cerita yang lain. Cerita para nabi, cerita orang-orang soleh, masih banyak. Ini saya ambilkan satu cerita saja. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya yaitu ghairil maghdub. Betul? Betul? Al-maghdub ya, ini berasal dari kata ghodop. Ghodop. Yang dalam berbagai bentuknya ya Bu ya, ini memiliki makna ya sesuatu yang keras, yang kukuh dan tegas. Ya. Namun ketika dilekatkan dengan manusia, maka ini ya atau diikutkan dengan manusia, maka ini bermakna amarah. Ketika dilekatkan dengan Allah ya, maka ini bermakna adalah hukuman atau kemurkaan dari Allah. Ya. Nah, sekarang siapa yang masuk atau yang tergolong dalam al-maghdub ini? Artinya apa tuh Bu? Al-maghdub di dalam itu, di dalam terjemahan situ artinya apa? Mereka yang dimurkai. Dan mereka yang dimurkai. Nah, kalau sebelumnya ya sebelumnya di bunyi yang sebelumnya itu yang engkau berikan nikmat. Nama Allah dilekatkan di situ, engkau berikan nikmat. Tapi ketika dimurkai, Allah tidak ada di situ, ya. Dimurkai, bukan yang engkau murkai, tetapi yang dimurkai.
ya, tentulah yang dimurkai ini adalah Allah yang murka, tapi tidak disebutkan engkau murkai, tetapi dimurkai. Ya, kenapa? Ya, karena nama Allah itu hanya pantas atau boleh dilekatkan dengan hal-hal kebaikan. Ya, nama Allah itu hanya pantas dilekatkan dengan kebaikan. Nah, makanya dimurkai itu tidak engkau murkai, tetapi dimurkai. Siapa yang dimurkai ini? Ya, para ulama banyak mengatakan bahwasannya yang dimurkai ini adalah kaum Yahudi. Ya, dimurkai sama Allah. Ini adalah kaum Yahudi. Kenapa mereka ini dimurkai oleh Allah? Karena banyak sekali ya kemungkaran yang udah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lantas bagaimana dengan orang Islam yang berperilaku seperti orang Yahudi? Apakah dimurkai? Hah? Sama, Bu. Ya, karena kemurkaan Allah itu tidak melihat suku, tidak melihat ras, tidak melihat apa, ya. Makanya kita dicontohkan jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat seperti orang Yahudi. Banyak sekali digambarkan dalam Al-Qur'an tuh keburukan-keburukan orang Yahudi. Ya, Bu ya. Dulu ya, ketika orang Yahudi atau Bani Israel itu kan umatnya Nabi Musa ya, Bu ya. Ini kita cerita flashback ke zaman yang dulu ya, Bu ya. Ketika dikejar-kejar sama Fir'aun, ya Bu ya, kemudian sampai di tepi sungai, di tepi laut Merah, ya Bu ya, kan dia tersudut tuh. Di belakang sana Fir'aun dan pasukannya, di depan laut, ya, udah putus asa ada mereka nih, ya, bagaimana ini Musa katanya gitu kan. Nah kemudian Musa berdoa kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Lautnya terbelah, ya Bu. Nah, oleh anugerah Allah maka laut itu bisa terbelah dengan sekali pukul. Kemudian singkat cerita mereka bisa menyeberang. Setelah menyeberang, Fir'aun ikut ngejar, kemudian tenggelam di situ, ditenggelamkan sama Allah. Nah, cerita setelah mereka ini selamat, ya Bu ya. Udah selamat, melihat sendiri bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana Allah menghancurkan kezaliman Fir'aun itu, ya Bu ya. Ini bukannya malah memperkuat keimanannya, ya. Justru malah sebaliknya. Dia malah mendesak Musa. Musa katanya, ya, kau sih nyaman. Ini bahasa kita ya Bu ya. Kau sih nyaman, enak kau bisa ngelihat Allah, ya. Tahu Tuhan kau itu siapa. Sementara kami ini tidak tahu, ya. Kami ini tidak pernah melihat Allah tuh kayak apa, wujudnya seperti apa, tidak pernah. Ya Bu ya. Bagaimana kami mau besar keyakinannya kepada Allah, katanya begitu. Kemudian Musa berkata kepada mereka, baik, nanti saksikan gunung yang di sebelah sana tuh. Ya Bu ya. Kalau gunung itu hancur dan kau bisa melihat Allah, ya, maka kau akan melihatnya. Tetapi kalau tidak, maka kau dipastikan tidak apa? Ketika kau tidak melihatnya, tapi gunung itu hancur, maka kau berarti nggak bisa melihat kebesaran Allah. Ya, kemudian yang terjadi itu gunung itu hancur betul dan mereka dimatikan oleh Allah sementara, bukan wafat tapi mati sementara ya. Mati sementara kemudian dihidupkan lagi sama Allah. Setelah hidup, ya, harusnya kan mereka ini tambah beriman. Ternyata tidak beriman juga. Maksudnya masih meragukan juga dengan Allah. Dia ngomong lagi, "Hai Musa, itu lihat Samiri," katanya. Ya. Samiri itu punya Tuhan yang berbentuk seekor sapi. Ya. Dibuat dari emas. Sementara kami tidak punya Tuhan yang berbentuk. Tolonglah buatkan kami Tuhan. Nah, banyak sekali kemungkaran-kemungkaran. Sampai akhirnya ya, orang-orang Yahudi ini oleh Allah dirubah menjadi binatang. Binatang apa Bu? Kera. Ada tuh di dalam surah Al-Baqarah tuh. Ya, kalau ibu buka, ibu baca ya, kalau misalnya ibu tahsin baca-baca Quran gitu, dibaca juga artinya. Ceritanya ada di situ. Nah, ini kemungkaran yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini punya ilmu, Bu. Pintar-pintar. Ya, informasi yang diterimanya lengkap mengenai Allah, lengkap semuanya. Tetapi selalu ya, dia tidak mau beriman.
Ya, bahkan ketika Rasulullah itu diutus dan diangkat oleh Allah menjadi nabi, ya, dia nggak mau beriman kepada Rasulullah. Alasannya sederhana, ya, karena Rasulullah itu bukan keturunan Bani Israel. Ya, Rasulullah itu bukan dari golongan kami. Maka dia nggak mau percaya. Bayangkan, Bu, saking anunya orang Yahudi, punya ilmu tetapi tidak bisa mengamalkan. Kalau orang Muslim itu punya ilmu dan bisa beramal, mengamalkannya, ya Bu ya. Tetapi kalau orang Yahudi ini, dia punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya. Dia tahu informasi secara lengkap, ya, tapi dia tidak mau melakukan. Ini ciri-ciri orang Yahudi sampai dengan hari ini. Makanya Allah murka, ya. Makanya kita yang sudah dianugerahi berbagai kenikmatan oleh Allah, ya, berupa pakaian, berupa fisik yang sempurna, Ibu ya, dengan wajah yang cantik, ya, badan tidak kurus seperti sahabat Sauban yang kelihatan kurang makan, ya Bu ya. Ibu-ibu nih saya lihatnya semuanya kelihatannya cukup makan semua, ya Bu. Terlihat, ya Bu ya. Kan terlihat, bukan berarti ibu banyak makan. Terlihat seperti orang yang cukup makan semua, Ibu ya. Insyaallah, Ibu ya. Nah, itu kenikmatan harta, belum lagi kenikmatan ilmu yang Allah kasih dengan ibu-ibu nih, ya, sehingga dimudahkan langkahnya untuk pergi ke sini, ya. Kalau enggak dengan adanya ilmu, enggak mungkin ibu bisa sampai di sini. Ya. Saya yakin itu enggak mungkin sampai. Apalagi yang bicara nih anak kecil, ya. Yang bicara ini jauh lebih muda dari ibu, ya Bu ya. Karena saya masih 18 tahun. Kok ketawa? Nggak percaya ya? Nah, yang ngomong anak kecil, ya Bu ya. Nah, tentulah akan sulit untuk bisa nerima omongan anak kecil. Nah, begitu mungkin kira-kira ya. Tapi enggak, ibu datang. Siapapun yang bicara, kalau itu adalah kebenaran, saya datang. Saya ikut, kata ibu-ibu. Karena ibu-ibu punya ilmu. Insya Allah. Nah, begitu ya Bu ya. Nah, makanya dengan nikmat yang udah Allah berikan tadi, ya, jangan sampai mengundang murkanya Allah, ya. Udah Allah katakan wanita muslim itu atau muslimah itu harus menggunakan hijab. Hijab yang digunakan itu harus hijab yang baik, bukan seperti lontong, ya, ya, bukan seperti bungkus lontong, ya, yang terlihat semua bentuk-bentuk tubuhnya, ya. Kalau lontong kan kelihatan tubuhnya tuh, Bu. Kelihatan enggak tubuh lontong? Mbak Ram tertawa. Kelihatan ya Bu ya. Nah, enggak seperti itu. Maka gunakan, ya, gunakan pakaian yang sesuai dengan syariat. Jangan sekali-kali mengundang murka Allah. Karena kalau Allah sudah murka, ya Bu ya, kesulitan demi kesulitan itu akan kita dapat. Tidaklah di dunia, di akhirat pasti akan dapat, ya. Karena sejarah itu menunjukkan, ya, cerita-cerita umat dari dulu sampai sekarang, barang siapa melakukan amal soleh atau kebaikan, ya, cepat atau lambat kebaikan, rahmat itu akan tercurah kepadanya. Dan begitu juga sebaliknya. Barang siapa pelaku pembangkangan kepada Allah, cepat atau lambat, sekarang atau nanti, ya, itu bakal datang amarah dari Allah. Kita mohon ampun sama Allah dari semua kesalahan, dosa yang udah kita lakukan, dan kita tidak melakukannya lagi. Kalau kita masih melakukannya, maka kita sama atau mirip dengan orang Yahudi. Itu yang tidak dimau. Kan kita udah mohon sama Allah 17 kali ketika sholat membaca surah Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan yang dimurkai, ya Bu ya. Yang dimurkai itu orang udah tahu tapi tidak mau melakukan. Sudah tahu bahwa sholat itu perintah wajib, ya, tetapi masih belang-belang sholatnya, masih menunda-nunda sholatnya,
tunggu lo tanggung nih, masih nyuci. Tunggu lo bang, setrikaannya nih banyak hari ini, ya, atau apalah, ada aja alasannya, ya Bu ya, jangan seperti itu, ya Bu, jangan mengundang amarah Allah. Kemudian kita lanjutkan kembali, ini sudah cukup ya Yahudi ya, pembahasan tentang Yahudi, ya. Kemudian selanjutnya, apa itu bunyi ayatnya? Walak dolin, ya, dolin ini diibaratkan orang yang tidak punya ilmu atau orang yang punya informasi tidak utuh, ya, tidak punya ilmu atau informasinya tuh tidak utuh, ya. Contohnya begini saja, ini musola Al-Ikhlas. Alamatnya di sini, ya Bu ya. Kalau ibu ini seandainya adalah pendatang, taruhlah dari Irian atau dari, tidak usah lah, dari Jawa lah ya. Ibu dari, tidak mungkin, soalnya nggak hitam-hitam juga di sini, ya. Nggak ada yang keriting juga. Misalnya ibu dari Jawa atau dari Pulau Sumatera lah, ya, baru datang di sini. Untuk tahu lokasi apa? Lokasi musola Al-Ikhlas ini, maka ibu-ibu tentu mencari informasi yang jelas di mana, lewat jalan mana. Ya Bu ya, yang tercepat lewat mana supaya saya bisa sampai ke Al-Ikhlas. Kalau informasi yang ibu kumpulkan itu tidak valid atau tidak lengkap, maka yang terjadi apa? Bahkan dia dipersiapkan dari sebelum lahir oleh orang tuanya, ya, dipersiapkan atau diwakafkan untuk menjadi hambanya Allah, ya Bu ya. Dari sebelum lahir itu sudah disiapkan. Ketika dia sudah lahir, dia dititipkan kepada orang yang soleh. Pada saat itu yang paling soleh itu adalah Nabi Zakaria, ya. Maka Maryam ini dibimbing oleh Nabi Zakaria, dititipkan di tempat yang terbaik, orang soleh. Maka kalau punya anak, ya, untuk pendidikannya itu tempatkan dia di tempat yang terbaik menurut ibu, ya. Baik untuk ilmu pengetahuannya, juga baik untuk agamanya. Jangan hanya ilmu pengetahuannya aja yang bagus, tapi agamanya jauh. Jangan seperti itu, karena dia bisa durhaka nanti sama ibu, ya Bu ya. Tempatkan dia di tempat yang terbaik, yang cukup agamanya, cukup juga pengetahuannya, ya. Nah, begitu juga dengan Maryam tuh, ditempatkan di tempat yang seperti itu, ya. Maka dia menjadi orang yang soleh. Banyak sekali kenikmatan yang Maryam peroleh dari Allah, ya. Dia selalu duduk setiap hari di mihrabnya, ya Bu ya, bermunajat kepada Allah, selalu begitu. Makanan Allah siapkan, ya. Bahkan sampai ketika ditanya oleh Zakaria, dari mana ini makanan ini? Dia bilang dari Allah, ya. Tak pernah tersentuh oleh laki-laki. Suatu ketika Maryam ini hamil, ya. Karena kehendak Allah dia hamil. Maka mulailah bertebaran fitnah yang namanya setan, ya Bu ya. Itu selalu aja nggak senang kalau ada orang-orang soleh, ya. Fitnah bertebaran bahwa Maryam begini, begitu, begini, begitu, ya. Sampai akhirnya singkat cerita lahirlah Nabi Isa, ya. Nabi Isa ini kemudian singkat cerita dia juga menjadi nabi, kan bukannya, diangkat menjadi nabi, kemudian punya umat, ya Bu ya. Umatnya ini adalah umat Nasrani, ya. Umat Nasrani ini saking cintanya kepada Nabi Isa, ya, cintanya itu berlebih-lebihan. Makanya jangan berlebih-lebihan, ya, ya Dek ya, kalau cinta ya. Biasa aja, cintanya itu yang lebih itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau untuk yang lain jangan berlebih-lebihan, ya. Biasa aja, ya. Ini seperti umat Nasrani ini, cintanya berlebihan. Saking cintanya dia menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan, bahwa dia adalah anaknya Tuhan. Berarti Maryam tuh mamanya Tuhan, ya Bu ya. Sampai begitu. Nah ini orang beramal kalau tidak dengan ilmu, akibatnya seperti ini, tersesat jauh. Mudah-mudahan, ya,
Dari surah Al-Fatihah ini kita dapat mengambil pelajaran ya yang baik. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalannya Allah ini ya Bu ya. Di dalam agama Islam. Ya, dengan ilmu kemudian dengan amal yang banyak. Kita tingkatkan setiap hari, jangan pernah letih untuk selalu belajar dan belajar. Saya sendiri juga seperti itu. Ya, saya ngomong di sini ini sebenarnya saya menasihati diri saya sendiri juga. Ya Bu ya. Ya Bu. Nah, jadi terus ya berusaha memperbaiki diri, memperbaiki semuanya, memperbaiki agama kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah ya, agar rahmat Allah nanti datang sama kita, agar kita tidak tergolong tadi tuh apa tuh yang dimurkai ya, al-maghdub sama dolin ya, agar kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan ya, surah Al-Fatihah saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, segala kesalahan itu sumbernya dari saya pribadi ya, kebenaran itu datangnya dari Allah, dan saya mohon ampun jika ada kata-kata saya yang salah ya Bu ya. Baik, saya kembalikan kepada Ibu. Iya nak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.